Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video ini Ibu akan lebih menjelaskan tentang contoh-contoh soal yang ada di dalam PowerPoint ya. Jadi Ibu akan mengulas kembali contoh-contoh soal yang ada di dalam PowerPoint. Tapi untuk konsep dan dasarnya itu sudah Ibu jelaskan lebih dulu di dalam Zoom ya, melalui PowerPoint-nya. Jadi di sini Ibu akan mengulas kembali tentang contoh soal sehingga kalian bisa mengulang kembali gitu kalau sekiranya saat di Zoom masih ada pembahasan contoh soal yang kalian belum pahami. Nah, kita langsung masuk saja nih ya. Contoh soal untuk materi kita hari ini adalah tentang notasi sigma dalam bab induksi matematika. Nah, di sini lambang notasi sigma itu seperti ini ya. Jadi dia itu sebenarnya sih penyederhanaan dari suatu deret. Jadi kalau misalnya ada suatu deret, nah itu bisa kita sederhanakan menjadi suatu notasi sigma. Jadi misalnya contohnya nih ada sigma dari AI gitu. Fungsinya misalnya AI di mana I-nya itu dari 1 sampai 6. Nah, kalau kita bentuk jadi suatu deret jadinya seperti apa? Nah, ini kan yang berubah I-nya kan. Jadi kita ganti si I-nya saja. Gitu. Jadi jadi nanti bentuk deretnya seperti ini. A1 ditambah A2 karena notasi sigma itu kaitannya sama deret. Ingat aja gitu. Kalau deret itu kan berarti suatu penjumlahan. Terus ditambah A3 ditambah A4. Nah, sampai berapa? Sampai 6. A6. Karena dia di sini I-nya dari 1 sampai 6. Kalau misalnya I-nya 1 sampai 7 ya nanti di sini tambah lagi A7. Tergantung di sini I-nya peubahnya itu dari mana sampai mana. Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Misalnya notasi sigma dari suatu fungsi K kuadrat gitu ya. Nah, di sini K-nya ya yang jadi peubahnya kan. Karena K-nya yang berubah nih dari 1 sampai 5. Berarti gimana nih kalau kita mau ubah dia jadi suatu deret gitu. Nah, berarti K-nya yang berubah. Berarti kita mulai dari 1 kan. Kan dimulainya dari 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4. Nah, tambah 5. Udah cukup sampai 5 karena kan dari 1 sampai 5. Kalau misalnya Ibu mintanya 1 sampai 6, berarti minta di sini ditambah lagi. Ditambah 6 kuadrat. Jadi K-nya yang berubah ya. Tergantung batasannya dari mana sampai mana. Nah, misalnya ini kalian mau jumlahkan juga nggak apa-apa. 1 kuadrat 1. Gitu kan? 2 kuadrat 4, 9 gitu kan. Ini 4 kuadrat 16 tambah 25. Nah, ini 16 tambah ini kan 25 juga ya. Nah, 25 50. Ya udah, ini kan 5 ya. Berarti 5 ditambah 50 adalah 55. Berarti hasilnya adalah 55. Jadi sigma dari K kuadrat jadi di mana K-nya dari 1 sampai 5 adalah 55. Gitu, itu cara menyelesaikan suatu notasi sigma. Nah, sekarang contoh lagi. Nah, misalnya fungsinya sekarang 3B min 5 nih. Nah, di sini yang berubah B-nya kan ya. B-nya, nah di sini dia cuma bilang 4 sampai 5 aja. Tapi mulai dari 4, bukan dari 1 ya. Nggak apa-apa, terserah. Kan terserah dianya gimana maunya mulai dari 5. Nah, berarti kita ntar mulai dari 4 sampai 5. Nah, ini berarti yang di sini yang berubah hanya B, ya kan? Karena kan batasannya dari B. Karena batasannya kan si B dari 4 sampai 5. Ya udah, berarti B-nya yang berubah, yang jadi perubahannya si B. Dan berarti dimulai dari 4, berarti 3 dikali 4 dikurang 5. Nah, ini untuk saat B-nya 4, terus ditambah kan, kita sampai 5. Ya udah, sekarang saat B-nya 5, berarti 3 kali 5 dikurang 5. Nah, udah cukup. Karena nggak minta sampai 6 dan seterusnya kan. Kalau misalnya 4 sampai 6 ya udah, berarti nanti di sini ditambah lagi. Tergantung notasi sigmanya mintanya dari mana sampai mana. Nah, setelah itu jika kalian mau jumlahkan nih, mau tahu hasilnya nih, ya udah 3 kali 4 kan. Kalau kayak gini berarti urutannya yang di dalam kurung dulu diselesaikan, terus baru perkalian, terus yang paling rendah itu penjumlahan pengurangan ya. Berarti kan di dalam kurung dulu. Nah, ini ada perkalian dulu. 3 kali 4 12 dikurang 5 gitu kan.
Nah ini juga 3 kali 5, 15 dikurang 5. Nah 12 dikurang dulu ya, yang di dalam kurung dulu. 12 dikurang 5 itu adalah 7 ya. Ditambah, nah 15 dikurang 5 adalah 10. Ya udah, baru kalian totalkan hasilnya 17. Berarti sigma dari B dari 4 sampai 5 dari fungsi 3B min 5 itu adalah 17. Gitu cara penyelesaian kalau contoh soalnya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah ini contoh soalnya agak beda. Nah jadi misalnya diketahui sigma dari suatu PI di mana I-nya itu dari 6 sampai 25 adalah 10. Nah, terus yang ditanya adalah tentukan sigmanya, sigma dari 2 ditambah PI, di mana I-nya itu 6 sampai 25. Nah, di sini kan yang diketahui cuma si PI. Sedangkan di sini yang ditanya itu 2 ditambah PI. Cuman ini batasannya sama ya. Nah, ini kita bisa pakai sifat dari sigma. Nah, di PowerPoint juga sudah Ibu tampilkan sifat-sifat dari sigma. Jadi, kalau misalnya suatu sigma ini ada suatu penjumlahan, di dalam sigmanya ada penjumlahan atau pengurangan, itu penjumlahan dan pengurangannya bisa kita pecah gitu menjadi 2 sigma misalnya nih ya. Kayak gini kan berarti kan ada 2 penjumlahan. Maksudnya ada suatu penjumlahan 2 ditambah PI. Nah, ini bisa kita pecah nih menjadi sigma 2 sama sigma PI bisa. Gitu. Karena sifat dari sigma kalau penjumlahan sama pengurangan tuh bisa kita pecah gitu ya. Nah, jadi dipecahnya seperti ini. Nih, kita tetap hitungannya 6 sampai 25. Nah, ini misalnya yang pertama si 2, sigma 2-nya, terus kita tambahin sama sigma dari si PI-nya, nggak apa-apa. Misalnya nanti di sini bisa juga misalnya penjumlahannya misalnya 2 ditambah PI ditambah misalnya di sini ada tambah apa gitu. Nanti dipecah jadi 3, apa-apa juga. Ya, jadi kalau penjumlahan, pengurangan itu bisa dipecah. Gitu ya sifatnya. Nah, dari sini kan udah dapet ya nilai ini. Kita udah tahu nih dari sini kan, dari soal dia bilang 10. Ya udah, berarti kita tinggal nyari apa? Kita tinggal nyari ini. Nah, sigma dari 2 apa nih ya? Kalau I-nya dimulai dari 6 sampai 25. Nah, ada lagi sifat untuk suatu konstanta. Jadi misalnya ada sigma I dari 1 sampai N di mana sigmanya itu bentuknya suatu konstanta. A itu misalnya konstanta gitu ya. Konstanta itu kayak bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kayak bilangan. Nah, ini berarti nanti si A-nya ini kan dari 1 sampai N, berarti kan ada sebanyak N nanti gitu ya. Dari 1 sampai N berarti kan ada sebanyak N, nanti berarti si A-nya ini logikanya kan karena sigma itu hubungannya sama suatu deret itu adalah suatu penjumlahan. Berarti nanti kalau kita mau mencari sigma dari 1 sampai N dari A, ya berarti nanti si A ini akan kalian tambahkan sebanyak N gitu kan. Berarti kan si A-nya itu kalian tambahin terus. Nah, ditambahinnya sebanyak apa? Sebanyak si N-nya. Karena dari 1 sampai N, berarti nanti logikanya ya kalau A-nya itu ditambahkan sebanyak N, berarti kan sama aja A dikali N, bener nggak? A-nya dikalikan sebanyak yang dijumlahkan tadi. Ya kayak misalnya dia 2 pangkat, misalnya kayak 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Misalnya 2-nya ditambahin sebanyak 4 kali, kan sama aja 2 kali 4 gitu ya. Yang penting kan A-nya ditambahin sebanyak N kali gitu. Ya berarti kan sama aja A dikali N gitu ya. Nah, berarti ini A dikali N ya sama aja AN. Makanya kalau misalnya ada suatu sigma dari konstanta, itu sifatnya tinggal si konstantanya kalian kalikan sama banyaknya si ininya, barisannya atau deretannya berapa. Nah, jadi berarti kalau gitu ini konstantanya 2. Nah, tapi deretannya berapa? Nah, kalian lihat dari 6 sampai 25 itu ada sebanyak 20 deret, ya kan? 6 sampai 25 atau gampangnya selisihnya 25 sama 6 itu kan 19 sebenarnya ya. Cuman kan 6-nya harus masuk. Kan dimulai dari 6 ya. Kalau misalnya 19 kan berarti hitungannya dimulai dari 7, 8, 9 sampai 25. Cuman kan di sini 6-nya harus masuk gitu. Berarti ada 20 deret. Ya kan 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya tuh kalau 6 sampai 25 tuh ada 20 deret. Berarti nanti jadinya si 2 kalian kalikan sama 20.
Karena di sini hitungannya ada 20 deret kan. Jadi kan 2-nya ditambahin sebanyak 20 kali. Jadi 22 dikali 20. Nah, ditambah, nah ininya 10. Udah gitu. Jadinya berapa? Kalau gitu 2 dikali 20 kan 40. 40 ditambah 10. Ya kan, perkalian dulu ya. Ingat ya, kalau ada perkalian dan penjumlahan, didahulukan yang perkalian. Nah, baru ditambah hasilnya 50. Berarti hasilnya dari sigma 2 plus PI, di mana batasannya dari I dari 6 sampai 25 adalah 5. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, lebih enaknya kalian menggunakan sifat dari notasi sigma. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi di sini ada contohnya berbeda dengan contoh yang sebelumnya ya. Nah, di sini ibu mau mengerjakan dengan 2 cara. Yang pertama langsung, yang kedua dengan menggunakan sifat. Nah, maksudnya kalau langsung itu kayak contoh di awal yang ibu kasih. Jadi misalnya contohnya itu adalah tentukan sigma dari I kuadrat dikurang 3I ditambah 2, dimana I-nya itu dimulai dari 1 sampai 4. Nah, ini misalnya ibu mau pakai cara yang langsung. Nah, kalau langsung gimana? Jadi kalian tinggal masukkan semua I-nya nih dari 1 sampai 4 ke fungsi ini. Jadi diganti ya, yang diganti itu I-nya, karena kan yang berubah itu si I-nya ya, dari 1 sampai 4. Oke, sekarang kita mulai dari I-nya 1, berarti I-nya saja yang berubah, I-nya diganti jadi 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 2. Nah, ini pada saat I-nya 1. Terus kan ditambah ya, namanya notasi sigma itu kan berarti nanti hubungannya sama deret, berarti ditambah. Nah, sekarang selanjutnya, ini baru saat I-nya 1. Kan sampai 4, 2. Pada saat I-nya 2, berarti 2 kuadrat, ya kan? I-nya saja yang berubah, berarti 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2, ya kan? I-nya berubah lagi ditambah 2. Sampai sekarang I-nya 3, nah 3 kuadrat min 3 dikali 3 ditambah 2. Terakhir, sampai 4 kan? Nah, berarti diganti I-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurang 3 dikali I-nya 4 lagi ditambah 2. Nah, udah ini dia. Oh, ini deretnya berarti. Pada saat kita masukkan dari I, pada saat kita masukkan I dari 1 sampai dengan 4. Nah, sekarang kalian mau tahu nih hasilnya berapa sih? Nah, ini tinggal diinikan saja. 1 kuadrat, kan 1 ya? 1 dikurang 3 itu minus 2 kan? Ini kan 3 kali 1, 3. 1 dikurang 3 minus 2 ditambah 2, 0. Kayak ini 0. Ini juga nih kayaknya 0 nih. 2 kuadrat 4. 4 dikurang 3 kali 2, 6 kan. 4 dikurang 6 min 2, ya kan? Minus 2 tambah 2, 0 lagi. Nah, yang ini juga tentunya sih. 3 kuadrat 9. 9 dikurangin 3 kali 3, 9. Nah, 9 dikurang 9, 0 tambah 2. Ya 2 ya. Nah, terus yang ini 16 kuadrat, 4 kuadrat kan 16. 16 dikurang 3 kali 4, 12. 16 dikurang 12, berarti 4 ya. 4 ditambah 2, 6. Oh, berarti hasilnya 8. Berarti hasil dari sigma ini adalah 8. Nah, sekarang misalnya ibu mau pakai sifat gitu ya, pakai sifat sigma menyelesaikan ininya. Bisa aja, misalnya kita tulis lagi I kuadrat min 3I plus 2. Berarti kalau berdasarkan sifat dari sigma ini bisa kita pecah-pecah ya, karena bentuknya pengurangan dan penjumlahan. Berarti bisa ibu pecah seperti ini. Yang pertama I kuadrat, terus dikurang sigma dari batasannya masih sama ya, dipecah, walaupun dipecah batasannya ya tetap segini juga, 3I. Nah, terus dipecah lagi, dipecahnya sampai 3 ya, dari sigma 2. Nah, ini bisa pakai sifatnya lagi. Jadi kalau ada misalnya ini kan 3I, misalnya kan ini fungsinya berarti si I-nya itu ya kan, I-nya berubah. Nah, ini kan jatuhnya berarti 3 ini konstanta. Nah, sifatnya kalau ada sigma I dari 1 sampai N dari A, misalnya AI gitu ya, dimana A-nya adalah sebuah konstanta atau bilangan, itu A-nya boleh keluar. Jadi tinggal A dikali sigma I dari 1 sampai N dari I. Jadi sifatnya konstantanya itu boleh keluar. Berarti ini boleh keluar nih.
G-nya ini boleh keluar. Jadi ini misalnya kita tulis lagi ya, I kuadrat. Nah ini bisa ibu tulis jadi begini, jadi I. Jadi 3-nya nggak apa-apa keluar. Nah ini tetap I 1 sampai 4 dari sigma 2. Nah terus selanjutnya baru deh. Nah ini berarti kita cari dulu yang sigma I kuadrat. Ya udah, I-nya berubah ya. Ini kan fungsinya I kuadrat. Berarti pada saat I-nya 1 kuadrat ditambah sampai 4, 2 kuadrat ya kan. Setelah 1 2, setelah 2 3 kuadrat tambah sampai 4 kuadrat. Dah selesai. Oke, ini buat yang ini. Nah sekarang dikurang 3. Nah 3, nah ini sigmanya berapa nih? Fungsinya cuma I doang, berarti ya udah berubah 1 tambah 2. Pada saat I-nya 1 jadi 1 tambah I-nya 2, 2, 3 plus 4 ya kan? Sampai 4 juga. Nah sekarang yang ini, ingat di yang tadi yang sebelumnya Ibu jelaskan, kalau dia adalah sebuah konstanta, berarti tinggal konstanta dikali sama banyaknya deretnya. Nah 1 sampai 4 ya berarti 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 deret. Nanti berarti 2-nya ditambahin sebanyak 4 kali. Berarti 2 dikali 4 ya, gitu sifatnya kalau dia yang konstanta. Udah tinggal ditotalin. Ini 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4 ya kan. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 dikurang. Nah ini misalnya ini 3 di, nah ini dijumlahin dulu ya, kan yang diselesaikan yang di dalam kurung dulu. 1 tambah 2 kan 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Nah 2 kali 4 8. Nah ini berapa nih? Ini 25 ya kan. Nah ini kan 5, 1 tambah 4 5. Ini sama ini ditambahin 30, berarti 30 dikurang. Nah ini juga 30 ya, 3 kali 10. Nah ditambah 8. Nah ini kan habis, 30 kurang 30 habis, berarti 8 juga hasilnya. Nah sama kan. Jadi mau cara langsung, mau pakai sifat, hasilnya sama gitu ya. Jadi terserah kalian lebih gampangnya menggunakan cara yang mana. Oke, kita masuk ke contoh terakhir ya dalam video ini. Nah ini juga sigmanya beda contohnya. Nah ini sama kayak tadi, ibu mau pakai misalnya pakai 2 cara ya. Misalnya yang pertama dengan cara langsung. Nah berarti kayak tadi tuh, berarti tinggal dimasukkan saja I-nya dari 1 sampai 4 dari fungsi 2 dikali 2 pangkat N min 1. Sorry, bukan N ya, harusnya I. Gak nyambung, di sini I, masa di sininya N, gak nyambung ya, harusnya I. Nah jadi kalau langsung berarti ya udah, kita mulai dari I-nya 1, berarti kan 2 dikali 2. Nah I-nya 1 berarti 1 kurang 1. Oke. Jadi ini punya si 2 yang ini ya, ini kan selalu 2 dikali. Nah ini deh. Nah ditambah, sekarang kalau I-nya 2, ini kan pada saat I-nya 1, 2 dikali 2. Nah I-nya 2 berarti diganti kan I-nya saja yang berubah ya, ingat ya, 2 dikurang 1. Ditambah sekarang kalau I-nya 3, berarti 2 dikali 2, 3 dikurang 1. Terakhir ya kan, I-nya berubah kan jadi 3 kan. Terakhir kalau I-nya 4, I 2, nah 2, 4 kurang 1 gitu. Nah ini kalau cara langsung ya, tinggal kalian masukkan langsung aja. Berarti kan ini 2 dikali 2 pangkat 0 ya kan, 1 kurang 1 kan 0. Ditambah, nah 2 dikali 2 pangkat 2 kurang 1 berapa? 1. Ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 1 2. Ditambah 2 dikali 2 pangkat 4 kurang 1 adalah 3. Udah, tinggal kalian totalkan. Ingat 2 pangkat 0 itu 1 ya. Bilangan berapapun kalau kalian pangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Jadi A pangkat 0 itu pasti selalu 1. A itu adalah suatu bilangan. Nah dari sini berarti 2 dikali 1 ditambah ini 2 kali 2 ya kan. Ini berarti 2 dikali 4 kan, 2 kuadrat 4.
Nah ini berarti 2 dikali 2 pangkat 3, 8. Udah. Ya udah, berarti dari sini 2 ditambah 4 ditambah 8 ya kan. Nah ini 2 kali 8, 16. Nah berapakah hasilnya? Nah ini 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8 itu 14 ya kan. 14 tambah 16, 30. Oh berarti hasilnya 30. Nah, kalau kita pakai cara sifat, menggunakan sifat maksudnya ya, dengan menggunakan sifat sigma, nah tinggal gini sih, jadi I dari 1 sampai 4 dari 2 dikali 2 pangkat I min 1 adalah, nah berarti ini, nah ini kan konstanta ya, ini sebuah konstanta. Nah berarti kalian itu kan keluarkan. Si 2-nya boleh dikeluarkan dari sigma, sifat dari sigma ya. Jadi konstantanya itu boleh keluar. Nah berarti sama aja 2 dikali sigma dari I 1 sampai 4 dari 2 pangkat I min 1. Jadi sisa tinggal si ini saja nih yang kalian nanti selesaikan. Jadi 2-nya dikeluarkan saja nggak apa-apa. Berarti tinggal 2. Nah ini tinggal masukin lagi kayak tadi, diganti I-nya. Jadi 1 dikurang 1 ditambah ya kan pada saat I-nya 1. Terus 2 pangkat 2 kurang 1 ini pada saat I-nya 2. Ditambah kan sampai 4 ya. 2, 3 dikurang 1 sampai pada saat I-nya 4, 4 kurang 1. Oke, berarti di sini 2. Nah, ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1 ya kan. Kayak tadi 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3 ya kan. 4 kurang 1. Tadi 2 pangkat 0 itu kan pasti 1. Jadi tinggal 2, 1 ditambah 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. Nah, oke, ke atas ya. Berarti ini sama aja 2 dikali. Nah, 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 8, 15. 2 dikali 15 adalah 30. 30. Jadi hasilnya sama saja. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara langsung, lebih gampang cara langsung Bu, atau mau menggunakan sifat, lebih gampang menggunakan sifat Bu. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting pokoknya hasilnya akan sama saja. Ya udah, kalau gitu sekian video hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.